kemerdekaan Indonesia dengan cara kayak gini nih. Nah, ayo kita merajut kembali hal itu. Itu kan Mas Ardi datang dari sana jam 8 pagi, datang ke rumah saya sampai setengah 9. Datang ke sini ke Bumi Ayu, mohon maaf, bensin beliau sendiri, mobil beliau sendiri, ya kan? Berbicara seperti ini, mengedukasi, menolong orang tanpa ada upahnya, Bu. Tanpa ada upahnya. Keluarga kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, demi siapa? Demi panjenengan ini, demi kita bisa membantu saudara muslim kita yang ada di Bumi Ayu gitu. Lalu terus tugas kita ini sebagai seorang anggota bagaimana? Mengajak orang. Karena saat ini jenengan sudah mendapatkan solusinya. Ada masalah dengan rentenir, ada saya, Mas Ardi bisa turun, ya kan, ke kepolisian kita bisa dampingi, cara hukum kita bisa dampingi misalkan. Tapi yang lain bagaimana yang belum masuk ke sini, saudara kita, kasihan. Karena efek riba ini luar biasa. Ketika kita sudah mendapatkan efek riba di sini, masya Allah luar biasa banget. Pertama, rumah tangga jangan harap ayam. Pasti tukaran baik. Pasti rumah tangga salah paham aja suami istri. Pasti itu. Saya pastikan itu. Karena apa? Karena saya melihat dari ayatnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ada yang salah satu ayat dari 6.666 ayat yang ada di dalam Al-Quran, hanya ayat ribalah yang dikatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Bunyinya bagaimana? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah apabila kamu orang yang beriman. Ditanya lagi sama Allah. Kalau sudah iman, sudah pasti Islam. Kalau Islam belum tentu iman. Apabila kamu tidak berhenti, kata Allah, maka aku Allah dan Rasulku akan memerangimu. Lah berarti selama ini kita sholat, sujud, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lebay berarti. Iya, sholatku, hidupku, matiku hanya untuk engkau, kan lebay berarti. Kok kita masih nantang kok perang sama Allah? Kan gitu. Lah terus ada lagi yang perlu saya sampaikan dalam terusan ayat itu, ada bahwasanya ketika kita mainan riba, ketika kita minjem riba, usaha dari hasil riba pasti akan miskin, melarat, ujung-ujungnya bangkrut kita. Ya, lalu bagaimana? Ayo cepat bertobat sama Allah. Yang kedua, biasanya kita mengajarkan kepada anak kebohongan, sedangkan kita setiap waktu minta anak soleh. Ada salah satu kolektor datang ke toko-toko rumah, anaknya suruh buka pintu, terus kemudian menyampaikan ke ibunya, bilangnya apa? Bilang ibu gak ada di rumah. Itu kan sudah mengajarkan satu kebohongan sama anak kita, yang pada akhirnya doktrin itu akan selalu menjadi, akhirnya dia menipu orang tuanya sendiri nanti. Itu. Yang ketiga, kita biasanya lupa sama Allah. Lupa sama Allah bagaimana ketika pagi hari kita butuh uang, ditagih misalkan, itu kita telepon, bukan langsung sama Allah hubungannya, tapi sama siapa? Saya telepon Mbak Ija punya duit, aduh baru dipakai kemarin, Mbak Ida, Mbak Iyo saya teleponin semua. Setelah enggak ada, saya minjem sama orang-orang ini, baru saya bilang apa? Ya Allah, kok susah teman cari duit. Berarti Allah nomor berapa? Sekian. Gitu. Gitu loh, ayo sadar, kita buka mata, kita buka hati di sini. Gitu loh. Jangan kita merem terus, jangan kita ngimpi terus. Gitu. Lalu biasanya ada juga dampak yang tragis seperti penyakit mulai datang. Itu duit kita habis di situ tuh. Masalah demi masalah mulai datang. Nah terus apakah ini azab dari Allah? Tidak. Menurut saya ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita sadar akan itu. Pasti merasakannya. Yang di sini itu pasti mikir, oh iya kok sama ya yang diomongin Baihaqi. Iya orang saya merasakan lebih dulu, kan gitu. Dan itu perlu kita yakini, karena Al-Quran itu nggak bakalan ada yang melenceng satu ayat pun, gitu loh. Satu huruf pun nggak bakalan ada yang melenceng. Itu informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita terima sebagai makhluk di muka bumi ini yang sejatinya kita akan kembali ke hadiratnya, kan gitu. Lah terus kita ini dari mana, sekarang di mana, dan kita mau kemana? Itu juga harus menjadi pertanyaan pada diri kita sendiri. Kita dari mana, kita dari Allah, sekarang di mana untuk memperbaiki diri. Kita mau kemana, kita akan kembali kepadanya. Banyak orang-orang yang kaya di luar sana ketika meninggal dunia tetap hanya kain kafan. Lalu mereka akan ditanya dari mana hartamu dan dibelanjakan kemana hartamu. Kan gitu. Sedangkan cangkul, sedangkan golok pun ditanya dibeli dari mana dan digunakan untuk kemana. Apatah lagi mobil, apatah lagi motor, apatah lagi rumah. Apakah rumahmu pernah dialokasikan untuk kepentingan umat misalkan? Lalu kita yang hadir di sini akan menjadi saksi nih di hadapan Allah bahwa saya pernah kopdar di Ibu Yana dulu, ya disediakan berbagai macam. Akhirnya mudah-mudahan ini menjadi peringan untuk kita hisabnya gitu loh.
Kita saling bersaksi dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah teknis, masalah tentang hutang piutang teknis berhubungan dengan koperasi leasing, berhubungan dengan perbankan, rentenir dan lain sebagainya, itu masalah teknis, kecil bagi saya. Tapi masalah yang paling berat adalah masalah iman. Percaya apa enggak kita? Ada yang datang ke CBR itu cuma mencari perlindungan, ya banyak. Silih berganti itu banyak ke kita. Ada yang sudah lunas, kita dampingi dari awal sampai akhir, mereka live group begitu saja. Mohon maaf karena saya sudah tidak punya hutang lagi, saya mau live group, saya mau fokus di usaha. Nah, lalu kemudian apakah kita menjadi rugi? Kita tidak rugi, tetap kita untung. Paling tidak kita sudah melepaskan beban mereka dari kemumetan menjadi kesejahteraan. Kayak gitu. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, hari ini juga insya Allah saya akan melantik ketua dari Bumi Ayu. Terus kemudian nanti 3 kecamatan itu saya satukan. Nanti insya Allah Mas Anggi yang akan menjadi ketuanya. Di sini harapannya ke depan bisa lebih maju lagi tentang teknik surat, teknik pengaduan, teknik pendampingan, itu kita bisa lebih signifikan lagi. Gitu nanti Mas Anggi langsung nanti dibikin grup pengurus. Nanti langsung dibikinkan pengurus, ketua, bendahara, itu nanti langsung ya. Harapannya kita juga punya kas Bumi Ayu. Makanya saya juga gitu. Iya kan? Betul. Kita sedekah, kita punya kas. Ada teman kita yang lagi susah, kita kasih ke mereka, ya kan? Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah saat ini di Kabupaten Brebes itu ada yang namanya Kalam. Kalam itu Kamis malam, berjalan sekitar sudah 2 tahun ya Dan ya. Kalau nggak salah sudah 2 tahun. Kamis malam itu kita membagikan nasi kepada orang yang membutuhkan. Lalu yang menyumbang siapa? Yang punya uang. Yang tidak punya uang gimana? Bisa bersedekah dengan cara apa? Dengan cara mengantarkan tenaga, membagikan ke tetangga dan lain sebagainya. Gitu. Lalu kita juga ada yang namanya M3. M3 itu masyarakat memakmurkan masjid. Kita setiap hari Sabtu itu berkumpul di salah satu masjid, kita membersihkan masjid di situ. Nah ini kegunaannya untuk apa? Kita juga bersedekah tenaga di situ. Kalau kita nggak punya uang, bersihkan WC, bersihkan ini, ngepel dan lain sebagainya, ngelap kaca, itu juga kita bisa bersedekah melalui itu. Karena jelas kata Allah lawannya riba ya sedekah, kan gitu. Allah itu akan menghancurkan riba dan menyebutkan sedekah. Maka jelas kesimpulannya di situ. Ketika kita mau menjadi kaya, maka sering-seringlah bersedekah. Dengan cara apa? Dengan ilmu, pemikiran, materi, bahkan doa kita bisa bersedekah, bisa kita sedekahkan. Saya juga bangga sama punya seperti Mbak Indah Rahmawati. Bukan hanya cantik tapi seorang pejuang. Saya juga bangga punya Ibu Ijah yang di pojok sana ya. Ya kan, saya juga bangga punya teman-teman seperti Bu Sapuro, seperti Bu ini nih, siapa namanya saya belum berkenalan, Bu Rifa. Saking banyaknya orang yang seperti ini gitu kan, jadi saya lupa. Gitu. Mbak Iyu, kalau ini beda sedikit. Iya, Mbak Iyu, ya, masya Allah banyak semangat gitu. Ayo kita bangkitkan, ayo kita tolong orang-orang yang di luar sana. Mas, saya itu masih punya hutang mas. Nanti kalau saya nyampein ke orang lain bagaimana? Lu aja punya hutang kan gitu. Yang penting kita menyampaikan. Adapun ikut dan enggaknya terserah kamu kan gitu. Yang penting kita sudah menyampaikan, ayolah datang ke Komda. Kamu punya utang apa sih kecil kalau itu mah, ayo datang ke sana. Nanti ketemu sama Mas Bayhaki dari Brebes, ketemu sama Mas Ardi dari Brebes, kan gitu. Kalau saya mau melepaskan diri sama Mas Ardi dari CBN itu gampang banget. Hari ini saya mengundurkan diri, insya Allah udah nggak ada beban. Hutang saya itu tinggal 7 juta di BRI dan itu pun dalam 2 tahun pernah ditagih hanya 2 kali. Saya kalau nggak mikirin jenengan-jenengan itu, kalau nggak mikirin tentang masalah perjuangan untuk Allah itu, udah tinggal saya kerja aja, tinggal saya kerja, dagang, udah mikir amat kan gitu. Tapi tidak seperti itu. Saya ini di sini ya duduk di depan ibu-ibu ngomong seperti ini bukan karena pinter, bukan karena keilmuannya, tapi karena kemauan. Itu banyak orang yang pinter di luar sana tapi nggak ada kemauan, sama aja kan. Jadi seperti itu ibu-ibu, ayo bersemangat. Saya selaku ketua DPD Kabupaten Brebes dan juga Mas Ardi selaku pembina. Mas Ardi ini pembina dari Pekalongan, Kendal, Tegal dan juga Brebes. Dia itu salah satu berdirinya CBR di Kabupaten Brebes Tegal. Makanya saya iri banget sama beliau. Kenapa saya iri? Beliau itu dari 1 orang, dari 2 orang sama istrinya terus membawa teman-teman sampai ke kita semua. Paling tidak ketika ibu-ibu bapak-bapak sekalian di sini bebas dari hutang ataupun senang, beliau itu akan mendapat aliran pahalanya kok.
mengalir terus. Bagaimana beliau nggak kaya, bagaimana beliau nggak senang, bagaimana beliau nggak tentram rumah tangganya. Karena apa? Karena beliau itu selalu mendapat aliran pahala dari kita semua, selalu dapat doa dari kita semua. Di Kabupaten Brebes ini lebih kurang ada 700 anggota dan simpatisan di Kabupaten Brebes ini. Kalau satu mulut itu berbicara mendoakan beliau, pasti salah satunya ada yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang pasti. Kenapa? Saya kadang-kadang heran loh. Mas Ardi ngisi acara di mana-mana, setiap hari pengangguran, pendampingan di mana-mana, tapi kok nggak bangkrut-bangkrut, kok malah tambah kaya gitu. Padahal secara duit, secara apa dia beralbro gitu. Di CPR butuh berapa Pak Ketu? Iya Pak, dan ini kurang, anak yatim masih kurang 1,5 juta, udah saya yang nambahin. Kita paling 50 ribuan, beliau 1,5 juta. Ya nggak mungkin lah, sedekah itu kan yang paling terbaik, yang banyak dan ikhlas. Itu yang paling terbaik, sedekah. Makanya ini mudah-mudahan bukan bagian dari riya ya, dari kami, saya dan Mas Ardi itu, ini untuk motivasi panjenengan semua yang ada di sini. Lalu nanti datang ke sini ke depan bawa pasangan masing-masing. Bawa tuh bapak-bapaknya juga harus dibawa pasangan masing-masing. Yang punya pasangan, nah gitu. Yang nggak punya pasangan, biar saya tahu jelas sih spesifikasinya. Oh ini nggak punya pasangan nih kayak gitu loh. Iya, boleh saya cariin atau saya tes info tes dulu gitu kan. Potensinya kan bisa seperti itu. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita adakan tanya jawab. Silahkan nanti ditanyakan. Ini kebetulan nanti Bapak Haji Hadiono hadir. Ya dari saya segitu dulu. Mohon maaf. Yang pertama mohon maaf apabila pastilah banyak kekurangan, banyak tata kata, bahasa, perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ya, yang kedua saya mengucapkan banyak terima kasih atas sambutannya, khususnya kepada tuan rumah ya, Ibu Yana. Nanti ini MC Ibu Yana dikasih kesempatan untuk ngomong. Iya, sambutan tuan rumah. Iya. Nanti ada sambutan tuan rumahnya. Terima kasih. Saya yakin Bu, ini yang disedekahkan setitik air pun tidak akan pernah terlewatkan dari hitungannya Allah. Saya yakin itu. Saya doakan semoga cita-cita Ibu dijabah, semoga direalisasikan, segera diangkat derajatnya, dihilangkan semua bebannya. Insya Allah, bagi Allah itu mudah, tergantung kitanya mempercepat atau memperlambat itu. Ya, dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Ketua CPR Brebes Baik Haki. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan setidaknya ada yang masuk, sedikit atau mungkin banyaknya diserap di hati kita semua sebagai pembelajaran kita untuk mencapai ridhonya Allah, dengan cara kita berusaha untuk belajar, karena belajar berhijrah, dan yang sudah mulai berhijrah, kita saatnya untuk memberikan motivasi berdakwah kepada yang lebih membutuhkan kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya saya haturkan kepada beliau Bapak Ibu Yana, Bapak Masuti untuk memberikan sepatah dua kata sambutan tuan rumah kepadanya, kami persilakan. Saya juga ada warung di dalam benda juga warung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu